Ini adalah materi pengantar sistem interaktif untuk mata kuliah pemrograman sistem interaktif bersama saya Agi Putra Karisma. Pada perkuliahan kali ini, capaian pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan konsep sistem interaktif secara umum. Adapun pokok bahasan pada perkuliahan ini meliputi sistem reaktif dan sistem interaktif, paradigma pemrograman untuk sistem interaktif. Baik, kita mulai. Yang pertama-tama perlu diketahui adalah tentang jenis-jenis perangkat lunak atau di sini disebut dengan taksonomi perangkat lunak. Jadi secara umum perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah perangkat lunak jenis sistem transformasional dan yang kedua adalah perangkat lunak dengan jenis sistem reaktif. Untuk sistem transformasional, perangkat lunak tersebut menerima input, kemudian melakukan proses komputasi pada input tersebut untuk menghasilkan suatu output. Setelah output dihasilkan, maka perangkat lunak tersebut akan selesai. Ini adalah sifat dari sistem transformasional. Dia melakukan proses dari input menjadi output, kemudian output dari suatu proses atau software tersebut dapat menjadi input untuk proses atau software yang berikutnya. Contoh dari perangkat lunak sistem transformasional antara lain adalah compilers untuk mengcompile kode program ya. Kemudian shell tools yang biasanya kita gunakan pada terminal, atau juga bisa scientific computation, aplikasi-aplikasi untuk keperluan scientific. Untuk perangkat lunak jenis yang kedua adalah sistem reaktif, di mana di sini terdapat perbedaan. Jika kita lihat dari gambarnya terlihat berbeda dibandingkan dengan yang sistem transformasional, di mana sistem transformasional dia cenderung linear, sedangkan sistem reaktif dia terdapat loop yang menandakan suatu proses yang senantiasa berjalan. Jadi sistem reaktif adalah sistem yang secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, dia juga secara terus-menerus memperbarui state-nya. Apa saja contoh dari aplikasi reaktif? Di sini ada dua contoh, yaitu yang pertama adalah aplikasi interaktif dan yang kedua adalah sistem monitoring dan kontrol. Untuk aplikasi interaktif, ini adalah aplikasi yang paling sering kita gunakan sehari-hari ya. Misalnya aplikasi yang berjalan di perangkat bergerak, aplikasi yang berjalan di web, aplikasi desktop, dan juga aplikasi yang berjalan di cloud. Ini rata-rata adalah aplikasi interaktif. Yang menjadi ciri dari aplikasi interaktif itu adalah aplikasi tersebut dia berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ada interaksi aktif berupa aksi dan reaksi dari lingkungan ke dalam aplikasi atau sistem. Jadi contoh di sini mengilustrasikan lingkungan berupa user atau pengguna ya, yang berinteraksi dengan aplikasi di sini atau sistem yang reaktif. Pengguna atau user melakukan aksi, kemudian aplikasi atau sistem memberikan reaksi ya. Jadi untuk lingkungan bisa berupa user, bisa juga berupa sistem atau perangkat lunak yang lain. Dia juga bisa berinteraksi dengan aplikasi interaktif ya. Misalkan pada cloud. Pada cloud aplikasi berinteraksi dengan aplikasi yang lainnya. Contoh yang kedua adalah sistem monitoring dan kontrol, di mana di sini aplikasi juga menerima data atau aksi dari lingkungan, biasanya berupa data-data dari sensor ya, yang nanti akan diproses oleh aplikasi untuk menghasilkan suatu aksi yang spesifik ya. Jadi misalkan di sini ada sensor asap, kemudian sensor asap melaporkan kepada aplikasi bahwa dideteksi suatu kejadian di mana banyak asap yang ditangkap oleh sensor, kemudian aplikasi akan mengolah data tersebut dan mengambil keputusan apakah akan memberikan aksi tertentu, misalkan memberikan alarm atau tidak. Jadi ini adalah monitoring dan kontrol ya, berfungsi untuk memonitor dan mengendalikan. Jadi jika kita rangkum tadi dari contoh-contoh tersebut, karakteristik dari aplikasi interaktif atau sistem reaktif di sini yang pertama dia harus bisa mendeteksi event ya.
Jadi berupa kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada. Nah, ketika event tersebut atau kejadian tersebut terjadi, maka sistem reaktif harus mampu memberikan atau melakukan reaksi. Jadi dia harus tahu reaksinya apa dengan adanya event tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia harus mampu menyebarkan perubahan yang terjadi. Ini perubahan terhadap state ya. Jadi ketika ada kejadian atau peristiwa, aplikasi reaktif dapat mengubah state-nya. Jadi inti dari sistem reaktif kurang lebih seperti ini. Secara definisi, apa itu sistem interaktif? Sistem interaktif adalah sebuah sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ada perangkat kerasnya dan ada juga perangkat lunaknya yang secara konstan berinteraksi dengan pengguna atau dengan lingkungan kalau kita ingin berbicara lebih umum lagi ya. Karena di sini pengguna itu adalah bagian dari lingkungan ya. Jadi contohnya adalah aplikasi mobile atau aplikasi perangkat bergerak di mana di sini terjadi interaksi yang konstan, yang selalu terus-menerus ya. Jadi user memberikan input atau aksi kepada sistem, kemudian setiap input tersebut atau aksi tersebut akan diberi reaksi oleh sistemnya. Jadi ini terjadi secara konstan, artinya secara terus-menerus. Untuk paradigma pemrograman sistem interaktif atau dengan kata lain bagaimana kita merealisasikan sistem yang seperti itu, ada dua macam paradigma yang saat ini cukup populer. Yang pertama adalah paradigma event driven programming, yaitu pemrograman yang didrive oleh peristiwa, dan yang kedua adalah reactive programming. Jadi kita akan lanjutkan pada penjelasan presentasi berikutnya.